Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan dimanapun kita berada. Baiklah anak soleh dan soleha, pada video kali ini Bapak akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang bersikap toleran dan simpati. Namun sebelum itu, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberikan pemahaman yang baik. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Baiklah anak soleh dan soleha, kita mulai pembelajaran ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia agar mereka saling bekerja sama. Meskipun berbeda kehidupannya, masing-masing di antara mereka harus saling menghormati dan menghargai untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang tertib dan damai. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita memang tidak bisa lepas dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, kita harus saling tolong dengan mereka, saling menghargai dan saling menghormati. 1. Toleransi kepada sesama. Toleransi adalah sikap menghormati dan menghargai tindakan orang lain. Termasuk dalam perilaku toleransi adalah menghormati pilihan orang lain. Misalnya, pilihan agama, pilihan keyakinan, pilihan pendidikan, dan lain sebagainya. Indonesia adalah negara yang majemuk. Penduduknya memiliki keanekaragaman suku, budaya, adat, dan agama. Ada suku Jawa, Sunda, Bugis, Batak, Ambon, dan lain sebagainya. Ada yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Semuanya hidup berdampingan, saling membantu, dan bekerja sama. Indah bukan jika masyarakat selalu bekerja sama? Indah. Itulah Islam mengajarkan kita untuk bersikap toleransi antar umat beragama agar terciptanya kehidupan yang tertib dan damai. Perilaku toleran harus dipraktekkan dalam kehidupan sosial, terutama dalam kehidupan beragama. Kita tidak boleh berlaku zolim kepada penganut agama lain, meskipun jumlah mereka sedikit. Kita harus menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang toleran. Islam mengajarkan kita untuk selalu menghormati penganut agama lain. Tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain.
Lalu bagaimana mempraktekkan perilaku toleran? Sikap toleransi dapat diwujudkan dengan cara 1. Saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Sikap ini diwujudkan dengan tidak saling mengganggu dalam pelaksanaan ibadah. Setiap pemeluk agama harus saling menjaga keamanan dan kenyamanan dalam beragama. Jadi kita tidak boleh mengganggu orang lain ketika melakukan ibadah. Kita harus saling menghormati dan menjaga keamanan dan kenyamanan dalam beribadah. Yang kedua, saling menolong tanpa memandang agama dan sukunya. Sikap ini dapat dipraktekkan dalam beberapa hal, seperti kerja bakti, membersihkan lingkungan, membantu mereka yang terkena musibah, membantu korban kecelakaan, memberikan sedekah kepada yang miskin, dan sebagainya. Kegiatan tolong-menolong tersebut tidak boleh dihalangi karena perbedaan agama dan suku. Semuanya harus bersatu dan bekerja sama. Jadi kita tidak boleh pilih-pilih, oh agama ini, oh agama ini, oh suku ini, atau suku itu. Kita tidak boleh. Siapapun yang memerlukan bantuan, kita harus saling tolong-menolong tanpa harus memilih agama apa, suku apa, dan lain sebagainya. Paham ya anak-anak bapak yang soleh dan soleha? Bagus. Yang ketiga, memahami setiap perbedaan yang ada di masyarakat. Perbedaan tidak boleh dianggap sesuatu yang memisahkan. Perbedaan adalah rahmat dari Allah yang harus disyukuri. Negara kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Meskipun kita berbeda agama dan suku, tidak menghalangi untuk saling berbuat kebaikan. Setiap pemeluk agama harus berlomba-lomba memperbanyak berbuat kebaikan. Apapun sukunya, apapun agamanya, di negara kita memegang semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Indonesia. Yang kedua, menumbuhkan sikap simpatik. Tolong-menolong merupakan wujud dari rasa simpati. Kita menolong orang lain karena bersimpati kepada mereka. Simpati adalah suatu keadaan di mana kita dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain. Berikut beberapa contoh simpati yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Ketika saudara kita sakit, kita dapat merasakan penderitaannya sehingga kita berusaha menjenguk dan membantu menyembuhkannya. Itu salah satu contoh rasa simpati. Yang kedua, ketika teman memenangkan kejuaraan dalam suatu perlombaan yang dapat mengangkat nama sekolah, kita dapat merasakan kebahagiaannya dengan memberikan ucapan selamat dan terus memberikan dukungan agar ia menjadi lebih bersemangat lagi sehingga mampu menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain.
Yang ketiga, ketika teman sedang dalam kesulitan, kita dapat merasakan apa yang dialaminya sehingga kita berusaha untuk membantu kesulitannya. Simpati adalah melakukan sesuatu untuk orang lain dengan menggunakan cara yang baik dan benar. Simpati tidak boleh dilakukan dengan cara yang tidak benar. Jadi, kita menolong orang lain harus dengan sesuatu yang benar, dengan cara yang benar dan cara yang baik. Kita tidak boleh dengan cara yang tidak benar dan tidak baik pula. Contohnya, perilaku simpati yang tidak benar antara lain sebagai berikut. Yang pertama, temanmu kesulitan di dalam ulangan, kemudian kamu membantunya dengan memberitahu jawabannya. Ini adalah perilaku yang salah karena melanggar tata tertib ujian. Yang kedua, saudaramu ingin sekali makan mangga. Kamu mengambilkan mangga itu di tempat tetangga tanpa izin. Perbuatan yang kamu lakukan tersebut adalah perbuatan yang tidak benar karena sama dengan mencuri. Jadi, kita harus menolong orang lain, bersimpati dengan cara yang baik dan benar, jangan dengan cara yang tidak benar. Paham ya anak-anak Bapak? Bagus. Bagaimana cara menumbuhkan rasa simpati? Ada beberapa hal yang dapat kamu lakukan agar rasa simpatimu tumbuh. Untuk itu, lakukan beberapa hal berikut ini. 1. Memiliki rasa ingin tahu terhadap orang lain. Ketika kamu berteman, bersahabatlah dengan baik. Seorang sahabat akan selalu ingin mengetahui keadaan sahabatnya. Jika temanmu kesusahan, kamu harus menjadi orang pertama yang tahu dan membantunya. Yang kedua, menghilangkan prasangka buruk terhadap orang lain. Allah melarang kita berburuk sangka atau suzon kepada orang lain, karena perbuatan itu adalah perbuatan dosa. Sebaliknya, kita harus berprasangka baik atau husnuzon kepada orang lain. Yang ketiga, mendengarkan cerita teman dengan sungguh-sungguh. Terkadang teman suka menceritakan nasibnya kepada kita, atau dia curhat kepada kita. Maka dengarkanlah ceritanya. Dengan mendengarkan ceritanya, kamu akan menjadi dekat. Jika kamu dekat, maka akan menumbuhkan rasa simpati. Jadi itulah cara menumbuhkan rasa simpati. Baiklah anak soleh dan soleha, demikianlah video ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Adapun kesimpulan dari video ini, yang pertama, hendaknya kita selalu bersikap toleransi dalam beragama. Kita harus saling menghormati, menghargai antar umat beragama. Kita tidak boleh mengganggu orang lain dalam beribadah. Kita tidak boleh mengejek orang lain dalam beribadah. Kita tidak boleh memandang orang lain agama apa, suku apa, karena kita semua sama. Walaupun suku kita berbeda, agama kita berbeda, tetapi kita tetap satu. Yang kedua, menumbuhkan rasa simpati. Rasa simpati adalah
kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kita harus selalu menolong orang lain dalam keadaan apapun. Dan tidak boleh memilih-milih dalam menolong orang lain. Mau agama apapun, mau suku apapun, kalau dia membutuhkan pertolongan, maka hendaknya kita tolong. Baiklah anak soleh dan soleha, kita tutup pembelajaran ini dengan sama-sama melapazkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita berdoa kepada Allah agar Allah segera angkat virus ini, agar kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa dan belajar seperti biasa di sekolah. Amin ya rabbal alamin. Bapak akhiri, billahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.